Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Kepala UPT Pengembangan Karir, ada Bapak M. Arif Rahman Hakim, PhD. Yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini, Mayor Dr. Yulian Azhari, SOSI, SHMH, serta teman-teman peserta seminar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat selamat sehingga kita masih bisa mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Salawat beriring salam, tak lupa juga kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang dan penuh teknologi yang serba canggih seperti sekarang ini. Sebelum kita membuka acara seminar kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu ada sambutan sekaligus membuka acara seminar kita dari Kepala UPT Pengembangan Karir kepada Bapak M. Arif Rahman Hakim, PhD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta limpahan karunia-Nya kita bisa menghadiri kegiatan meskipun mungkin dalam rangka virtual pada pagi hari ini, tapi insya Allah tetap tidak mengurangi esensi dari kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Informatika Soekarno Bengkulu pada kegiatan yang diadakan oleh UPT Pengembangan Karir UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, atau kita panggil juga nama kerennya itu CDC, singkatan dari Career Development Center, yang mana fokus dari kantor kami adalah untuk memberikan layanan, informasi, pendampingan, dan juga mentoring terkait persiapan karir dari kawan-kawan mahasiswa semua. Salah satunya adalah melalui kegiatan Bincang Alumni yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi ini merupakan kegiatan Bincang Alumni episode kedua yang sudah kita laksanakan. Sebelumnya itu ada alumni kita, Kak Selin Nur Habibi, alumni dari Prodi Tadris Bahasa Inggris yang saat ini bekerja di perusahaan multinasional di Thailand. Dan ini merupakan episode kedua yang mana hari ini sangat spesial, kita kedatangan seorang alumni juga yang masih mau menyempatkan waktunya untuk join di kegiatan ini, berbagi, nanti mungkin memberikan masukan ya, dan juga memberikan satu tips trik pesan dari seorang kakak pada adik-adiknya, yaitu Mayor CHK Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH, yang mana beliau merupakan personil TNI Angkatan Darat aktif, lalu juga merupakan dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia, sekaligus ini meskipun beliau berkarir di dunia militer, beliau tetap tidak meninggalkan ciri khas alumni UIN-nya, yaitu tetap menjadi pendakwah, dan bukan main-main. Jadi kita bukan kaleng-kaleng ini. Jadi memang beliau ini juga aktif berdakwah, levelnya sudah di TV nasional. Jadi
Saya sudah sering, kalau saya selalu ngikutin karena selalu komunikasi dengan beliau, karena beliau ini juga guru ngaji saya ini dulu yang ngajarin saya ngaji dari huruf hijaiyah sampai irama ini beliau. Nah, jadi sering ngikutin beliau kapan udah mau tayang misalnya, Dek ini nonton, Om mau tampil di sini di Facebookers, di Antv atau di insert selebrita, ya sering kali beliau mengisi di kegiatan itu dan juga memiliki program tetap di TV One. Sering juga di Damai Indonesiaku, kegiatan-kegiatan yang di TV One. Dan ini tidak gampang. Untuk menembus ini, kalau gampang banyak yang sudah di sana, tapi buktinya baru beliau sendiri yang bisa menembus karir di dunia itu. Sehingga kami sangat berbesar hati ketika beliau menyanggupi untuk sharing melalui virtual kepada adik-adik tingkat. Kita ingin dengar bagaimana mungkin perjalanan beliau, nanti ketika ada tips dan sarannya kepada para mahasiswa-mahasiswi aktif UINPAS Bengkulu sebelum menghadapi dunia karir yang sebenarnya ke depan nantinya. Itulah salah satu program kita juga di pengembangan karir itu. Jadi merekatkan kembali hubungan antara alumni dan pihak mahasiswa aktif, sehingga nanti kita harapannya para alumni-alumni kita yang sudah sukses, yang sudah berdikari di bidangnya masing-masing itu bisa mungkin ke depan ya menarik juniornya untuk join gitu. Karena kita tahu kampus-kampus besar di luar sana itu ya memiliki konektivitas yang sangat kuat dengan jaringan alumninya. Sehingga misalnya ada satu alumninya yang jadi direksi di salah satu perusahaan nanti akan menarik juniornya untuk ya bekerja bersama dia. Itu juga kedepannya kita harapkan melalui program-program bincang alumni ini dapat seperti itu. Ya, kami juga mohon maaf mungkin kepada pembicara karena masih hanya bisa melaksanakannya secara virtual karena kondisi dan keadaan. Tapi mudah-mudahan next time kita bisa melaksanakannya secara langsung, tatap muka, kita undang beliau dari Jakarta ke Bengkulu untuk sharing, ketemu secara langsung dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswi UINPAS. Ini juga kami mohon maaf tadi karena beberapa waktu kami sudah mencoba menghubungi Bu Warek 3 yang sedianya membuka dan memberikan pengarahan pada acara kita pada pagi hari ini, tetapi beliau masih terkendala dengan teknis ini. Mungkin yang di dekat rektorat nih Afiza bisa bantu nih Ibu Warek 3 nih, karena sedianya beliau memberikan arahan sehingga nanti ketika acara ini sudah kita mulai tidak apa-apa, tapi nanti beliau kalau beliau sudah bisa join, kita juga mungkin bisa mendengar arahan-arahan dari beliau karena ini sangat penting kaitannya kepada sisi atau bidang kemahasiswaan gitu ya. Jadi enak UINPAS sekarang ini Pak Mayor Dr. Julian, karirnya aja dipikirin. Karena selain kita mengadakan kegiatan alumni ini, kita juga intens setiap bulan mengadakan kegiatan-kegiatan pendampingan dan pelatihan kompetensi untuk mahasiswa, apapun itu jenisnya. Akhir bulan ini insya Allah kita akan ada kegiatan mentoring wirausaha dengan mengundang para wirausaha, baik itu tingkat lokal maupun tingkat nasional untuk mementoring para mahasiswa-mahasiswi kita yang sudah punya minimal rintisan usaha. Lalu akan ada juga tes psikologi peminatan gratis dari kantor kita untuk para mahasiswa-mahasiswi semester akhir untuk mendampingi lamaran kerjanya nanti setelah lulus. Lalu kegiatan-kegiatan sebelumnya kita juga ada pelatihan public speaking untuk karir, lalu juga ada kegiatan-kegiatan kerjasama dengan BUMN dan perusahaan multinasional. Ke depan kita juga akan ada pelatihan cara membuat CV, cara membuat LinkedIn, cara menghadapi wawancara dunia kerja, melamar kerja. Nah, itu semua adalah tugas dan fungsi dari kantor UPT Pengembangan Karir UINPAS Bengkulu. Sehingga ini juga perlu diketahui oleh semua mahasiswa. Nanti saya harap semua peserta juga bisa menjadi bagian
menyebarkan informasi ini kepada kawan-kawan mahasiswanya yang lain, karena sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kantor ini sudah dibentuk oleh rektor dalam rangka pembaharuan UIN, waktu dari IAIN ke UIN, untuk mendampingi karir mahasiswa. Jadi ada banyak fasilitas yang kawan-kawan bisa maksimalkan melalui kantor kami. Maka dari itu informasi tersebut kami juga selalu share melalui sosial media kami untuk sementara di cdc.uinfas, cdc.uinfas, nanti bisa kawan-kawan follow, karena kadang-kadang juga akan ada door prize yang kami bagikan melalui postingan-postingan Instagram. Jadi seperti itu, dan selain itu juga kami membuka, sementara ini masih program magang internal, makanya ini termasuk Mbak Moderator ini merupakan fasilitator dari atau program magang internal CDC Uinfas Bengkulu. Nah, jadi mereka magang di Uinfas itu selama 1 tahun dengan benefit mereka bisa belajar secara administratif, lalu belajar menghandle acara, belajar pengembangan diri, dan juga mendapatkan banyak benefit yang bisa didapat dari kantor CDC Uinfas Bengkulu, dengan target tahun depan itu mereka akan melaksanakan lanjutannya program magang internasional di luar negeri. Nah, ke depan kita juga tidak hanya membuka program magang internal, tetapi juga magang bersertifikasi kompetensi. Itu magangnya di luar dari kewajiban kawan-kawan mahasiswa di fakultas atau prodinya masing-masing. Ya, atau keguruan. Nah, itu kita bisa maksimalkan atau arahkan para mahasiswa-mahasiswi FTT itu untuk magang di perusahaan. Karena kalau di tarbiyah itu kan tidak ada program untuk magang di situ, karena magangnya pasti di sekolah. Nah, kita bisa salurkan magang ke perusahaan. Perusahaan yang sudah kita kerjasama, misalnya di Pegadaian Syariah, BUMN, atau di PT Semen Merah Putih, kita juga udah kerjasama. Nah, terus misalnya di FEBI yang selama ini hanya misalnya magangnya di instansi perbankan, instansi koperasi, bisa melalui magang eksternal kita, nanti bisa kita arahkan untuk magang di sekolah, untuk ngajar. Nah, itu kan tidak mungkin ada di FEBI, disediakan di FEBI. Nah, program seperti itu dalam rangka mendukung implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, itu salah satu program yang akan kita segera realisasikan. Maka dari itu untuk program ini, program-program tersebut harap dipantengin terus Instagram kita sebagai corong informasi yang akan kita berikan terkait program-program di CDC Uinfas Bengkulu. Saya rasa demikian untuk awalan atau mukadimah yang bisa disampaikan sebagai perwakilan dari kantor UPT Pengembangan Karir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, terutama yang di tengah kesibukannya. Saya kemarin waktu meminta beliau untuk mengisi kegiatan ini, takut siapa tahu ada jadwal syuting, siapa tahu ada jadwal ngajar, pasca sarjana itu kan biasanya weekend. Alhamdulillah dengan ini beliau ya, dedikasi beliau terhadap alma mater, alumni, sangat kami apresiasi. Terima kasih banyak. Dan mohon nanti juga arahan-arahannya kepada para mahasiswa-mahasiswi kami. Ini untung nggak ketemu langsung ini acara kita nih. Kalau langsung ini udah terlambat berapa puluh menit, ini bisa disuruh push up nanti kita sama komandan. Ya, kalau di Universitas Pertahanan kan mungkin kan semi kadet kan, begitu. Nah, ini beliau orangnya nih, senior kita. Dengan ragamnya. Oke, saya rasa mungkin demikian. Tanpa berpanjang lebar, kita lebih ingin mendengarkan arahan, masukan dari beliau juga, dari pemateri, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mau hadir di hari weekend-nya. Anda semua telah menginvestasikan waktu Anda untuk kemajuan masa depan Anda. Percaya atau tidak, nanti silakan dibuktikan. Mungkin belum sekarang, belum tahun depan, belum tahun depannya lagi, tapi mungkin suatu saat hari ini apa yang Anda lakukan akan bermanfaat untuk masa depan Anda semua. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah
mau persiapkan dan handle kegiatan ini, para fasilitator UPT Pengembangan Karir. Nanti juga kegiatan ini akan kita rekam dan ditayangkan di YouTube channel Winfast Bengkulu. Terima kasih. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi sambutan dari Kepala UPT Pengembangan Karir, Bapak M. Arif Rahman Hakim, PhD. Selanjutnya, tanpa mengulur waktu lagi, mungkin langsung saja kita memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Itu ada Bapak Mayor Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH. Betul, Bapak? Betul kayaknya ya. Betul. Halo, Bapak. Bapak pagi. Dan Bapak ini merupakan salah satu lulusan atau salah satu alumni dari STAIN, ya Pak? Betul, Stein. Masih Stein dulu ya. Ya, dulu masih STAIN, sekarang sudah berubah menjadi UINFAS, Bapak. Untung nggak akademi. Karena kalau sekolah tinggi itu apa ya? Akademi ya. Iya, demi Apa kata Dokter Arif nih? Stein ya. Dan Bapak ini merupakan salah satu alumni dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Iya, betul sekali. KPI. KPI ya Pak. Sudah mengisi acara di TV nasional mulai dari TV One, RCTI, ANTV, bahkan di Trans 7. Dan sudah ada tayangan khusus program Bapak sendiri itu setiap jam 4 subuh di TV One. Sama Cahaya Hati iNews yang itu ya, yang jadi line up utama sama ya TV One. Ya alhamdulillah TV-TV yang besar itu kan RCTI, MNC Group, Trans TV, ya TV One, CTP, terus alhamdulillah bahkan di TVRI jarang. Ya. TV-TV nasional ya Bapak ya. Nasional, iya ya udah. Dan juga dulu di zamannya waktu kuliah itu juga mengikuti pengkaderan di Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya Pak, di organisasinya. Ya, betul sekali. PM 11 ya. Iya, PM 11. PM 12 enggak ada. Pernah bersahabat juga dengan ini ya Bapak ya, dengan Bapak Adi Saputra. Oh iya, itu karib saya. Masih ada beliau. Masih ada Pak. lagi handle ini Pak Dokter, handle ospek hari ini. Beliau seksi acara tuh di bawah. Oh iya, dari dulu dia seksi acara paten itu Pak Dokter Arif. Oh gitu. Sampai Jadi dia hari ini. runtun. Jadi acara dari pembukaan, inti, sampai pendinginan. Kayak senam aja ya. Mungkin tadi pengenalan dari kami Bapak tentang Bapak. Mungkin selanjutnya Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak lebih luas lagi kepada teman-teman peserta pada pagi hari ini, Bapak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini rekan-rekan kita udah hadir semua ya. Tinggal nunggu ini ya. Pas apa? Ibu Warik 3, Ibu Ya, Dok. Haja Fatimah MA. Semoga Ibu bisa bergabung ya. Terkendala apa? Ini internet ya, jaringan ya. Jaringan tadi mati wifi-nya, Pak. Ada yang backup, yang kata Pak Dr. Arif tadi. Ada yang di sana, yang ada yang bisa apa? IT gitu. Sudah ada yang ke sana, Pak. Iya, semoga bisa bergabung ya. Ini nama host kita ini siapa? Repol. Bukan, Pak. Miranti, Pak. Oh, LTT itu apa? LTT itu seminar yang kemarin, Pak. Singkatan aja. Panggilan siapa? Miranti, Pak. Miranti, ya. Kalau bisa yang lain on kamera, yang lain. Bisa nggak? Yang masih off. Oke. Ya, nggak apa-apa. Di atas gunung juga nggak apa-apa. Ya,
kalau bisa maksimalkan on kamera. Masih ada beberapa yang. Ada berapa orang kita ini 50 ya saya lihat tadi ya. Kalau sekarang baru tergabung 54, Pak. Oh iya 54. Karena saya tadi pas jam 9 kurang saya udah buka itu Zoom, tapi baru 5 orang. Saya kira 5 orang. Aduh, sayang saya. Ini udah lumayan lah, udah 5 miliar ya, udah 500 orang ini. Bagus. 50 orang itu udah bagus. 54. Nambah lagi biasanya nanti ya. Amin. Alhamdulillah saya sangat bangga dengan adik-adik ya. Saya sangat kagum ya, sangat terharu. Udah canggih-canggih, pinter-pinter semua dan luar biasa ya, udah cerdas semua. Dan ya kalau nggak cerdas nggak mungkin jadi mahasiswa ya, paling di SMA aja. Ini kan udah semester berapa nih? Udah rata-rata. Ada yang semester 5, semester 3, sama semester 7. Oh, semester akhir juga ada ya? Ada, Pak. Baiklah, barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersilaturahmi. Terima kasih kepada Pak Dr. Arif dan segenap panitia, host dan semua yang Abang dah bisa sebutkan satu persatu karena baru kali ini juga lihat ini nih, apa namanya? Nah, makanya kalau kami kuliah dulu mungkin ada adik belum lahir kayaknya. Saking ininya ya. Zaman Stein ya. Jadi itu berkat kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di acara ya bincang-bincang alumni. Serta salawat beriring salam agar kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah merupakan suri teladan kita karena adanya Rasulullah di muka bumi ini sehingga kita bisa berada di alam yang sangat hikmat ya. Dulu manusia itu berada di alam yang jahiliyah tetapi sekarang berada di alam yang sangat indah penuh dengan ilmu ya. Barakallah. Nama tadi sudah jelas, nggak ada yang tertinggal ya hurufnya. Nama Abang Da Mayor CHK Dr. Julian Ashari SOSI SHMH ya. Dulu pernah ngambil magister manajemen juga, udah proposal saya, tapi karena waktu itu saya udah daftar doktor S3 hukum di Unhas di Universitas Hasanuddin, akhirnya yang MM-nya belum saya lanjutkan. Dapat kalau sebenarnya dapat gelar lagi kalau misalnya dapat, tapi sudah tesis, udah selesai ujian tesis, proposal ya. Kalau ada lagi gelar magister manajemen, dapat ilmu manajemennya, itu ilmu ekonomi ya, Mayor CK Dr. Julian Azhari SOSI SHMH MM, asalkan jangan ALM aja ya. Ya. Jadi itu tadi ilmu itu nggak ada habis-habisnya ya, sangat indah. Makin banyak kita belajar, semakin banyak kita tidak mengerti. Asal saya dari Kabupaten Seluma, tepatnya di Desa Mas Mambang. Ada yang dari Mas Mambang atau Bengkulu Selatan? Ada? Banyak ya? Ada, Pak. Banyak. Ini mana nih? Siapa namanya nih? Oh, Sudanto. Nama Jawa ya? Segini. Hah? Kami segini. So segini. Oh, Muhammad Fajri Sudanto. Muhammad Sudanto. Ini bisa jadi presiden. Ini bisa jadi presiden ya karena kan? Amin. Ujung namanya.
Sorry ya, santai aja ya. Ntar kalau terlalu serius nanti banyak yang tidur. Ya, tapi nggak ada yang tidur ini, nggak ada. Belum, nggak ada ya. Masih pagi. Semoga nggak ada yang tidur. Semoga nggak ada yang bosan ya gitu ya. Dari Bengkulu Utara banyak juga. Siapa yang dari Bengkulu Utara? Saya, Pak. Oh, ini siapa ini namanya nih? Saya cek dulu ya. Siapa namanya deh? Elitro Sandiva. Oke, Elitro Sandiva. Wah, nama-nama Bengkulu ini apa namanya? Agak kebarat-baratan gitu. Nah, namanya ya, kalau bahasa Palembang itu ini canggih-canggih. Mantap ya. Adik dulu tuh, adik saya itu nikah sama orang sana Ipuh ya. Sama-sama alumni semua. Adik saya suaminya tarbiyah. Baru kemarin dapat apa namanya? Honornya lama dia, tapi baru diangkat kemarin CPNS-nya. Di Ipuh, apa namanya? Bengkulu Utara itu, Ipuh, dari Ipuh ya. Oh iya, Pak. Ada kerjaan banyak nggak? Ada semua kayaknya ya. Oh, tunjang. Assalamualaikum Bang Subhan. Iya Bang. Waalaikumsalam, Pak Jenderal. Amin, 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 amin. Terima kasih sahabat. Iya. Abi gimana kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa nonton seminar Pak ini. Alhamdulillah. Pas itu waktunya ini pinter nyarinya. Di pagi hari jam 9 bagus nih. Manajemennya bagus nih. Coba kalau jam dinas kan susah Bang. Kayaknya berarti dia pinter. Kalau minggu persiapan Senin masuk kerja. Pas lah Sabtu itu. Iya. Lagi biar bisa sambil ngopi kan. Sabtu Yang libur. mau sambil makan. Iya Bang. Sambil makan sambil ngopi nggak apa-apa Adinda, semua santai ya. Ya. Terus apa lagi tadi? Oh iya dari Rejang, Bengkulu Tengah ini lengkap ya. Palembang pagar alam tuh banyak kuliah di kita loh. Ada yang dari Palembang kayaknya. Banyak ini ya. Ya Adinda. Jurusan sekarang sudah bertambah banyak. Saya juga lupa ingat jurusan di UIN. Zaman kami dulu kan STAIN ya. STAIN itu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, sekolah tinggi. Tapi negeri itu bangga itu dulu ya. Sekarang ada rombongan para adik-adik sekalian tuh, alhamdulillah sudah di posisi universitas. Jadi sekolah tinggi, di atas sekolah tinggi kami IAIN. Nah, saya nggak merasakan IAIN, saya masih STAIN. Terus UIN, persyaratan universitas itu kan harus ada profesornya berapa, harus banyak. Kita kan baru 1-2 ya. Ya, semoga nanti tambah banyak profesor ya. Barusan 5. Ya. Oh, udah 5. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tambah 3. Soalnya kalau enggak profesornya cuma 2-3 biji, 3 enggak bisa jadi universitas ya, Dokter Arif ya. Turun kan lagi harus nanti banyak. takutnya. Kayak UIN yang di Jakarta itu kan gitu banyak. Nah itu tadi ukurannya, guru besarnya sekian, doktornya harus berapa, profesornya harus berapa, baru bisa jadi tingkatan universitas gitu ya. Abang Da berasal dari tadi ya Selatan, dulu Fakultas Dakwah. Benar apa yang disampaikan host kita tadi. Saya Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Yang dulu itu masih ada baru bimbingan penyiaran Islam sama komunikasi penyiaran Islam ya. Cuman itu kita dulu tarbiyah syariah. Dan kalau dakwah itu malas orang ngambil jurusan dakwah itu karena ada praktek dakwah, praktek ngomong di depan orang banyak macam itu ya. Ini dakwah ada berapa orang prodi dakwah?
Banyak. Saya Pak. Oh, di dakwah. Oh, dakwah. Oh, pantesan Pak. dia lancar Saya juga Pak. membawakan KPI. acara. Ah, KPI. KPI. Ya, Pak. Iya. Iya, KPI ya, mantap ya. Jadi sebenarnya tidak juga kadang-kadang ketakutan rekan-rekan kita untuk ngambil dakwah. Gak apa-apa sebenarnya kalau misalnya kita tidak ada nggak biasa bicara di depan orang banyak, kan bisa lewat nulis. Dakwah itu kan luas, ada dakwah bilhal, ya kan, ada dakwah dengan tulisan, jurnalistik. Wah, itu dakwah itu sangat luas sekali. Nah, gitu ya. Terus, nah, 2004 saya tamat 2004 barengan si Adi Saputra, Aven. Banyak. Dulu itu cuman berapa ya? Yang itu adalah 12 orang kalau nggak salah, 11 atau 12. Tapi yang fakultas lain banyak sampai ratusan seperti tarbiyah, syariah gitu. Sampai 400 orang. Kami itu cuma 12 angkatan kami. Tahun 2004 itu cuma 12 orang. Berbanding jauh sekali dengan syariah, tarbiyah. Nah, ibarat kan zaman dulu kan masih langka tuh jurusan dakwah. Jadi ibarat jualan, ya kalau jualan orang jualan goreng pisang, kita kan jualan mungkin jualan beras, ya kan? Orang udah jualan apa namanya jahe, mungkin kita jualan jagung gitu ya. Tetapi semuanya itu adalah garis tangan, nasib. Yang penting kita berbuat yang terbaik dan terindah untuk negara, untuk keluarga, ya. Itu aja. Kenapa dikatakan di situ kan besar sekali namanya TNI sejuta umat, juta talent. Nah, saya Sejuta talent. Ya, sejuta umat. Sekarang zamannya bukan umat lagi, harus banyak keahlian, ada banyak skill, ya. Sekarang bukan ustadz sejuta umat, ustadz sejuta intelektual, ustadz sejuta talenta, ya enggak? Itu dong. Kalau masih sejuta enggak maju-maju nanti ya. Harus menguasai karena peradaban dunia ini semakin canggih gitu ya. Lihat di Instagram, silakan saja di-follow ya. Gampang itu. Tak sama TNI sejuta talent. Itu di Instagram saya. Sesuai itu, enggak dirubah-rubah. Baru di bawahnya ada nomor saya kan, Ustaz Dr. Wilan Ashari gitu ya. YouTube juga begitu. Ya. Kalau YouTube itu bisa kelihatan wah ya. Di Instagram itu kan TNI sejuta talent, terus sebagai lawyer ya enggak, sebagai dosen tetap, sebagai pokoknya ada di deskripsi Instagram saya tuh, baca aja. Itu memotivasi adik-adik sekalian, para sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebagai lawyer, sebagai dosen tetap ya di DKI Jakarta, sama Dunhan ya, sebagai kori nasional, sebagai penceramah, karena gini, kori belum tentu bisa ceramah, ya. Penceramah belum tentu baca Qurannya bisa. Banyak yang ceramah tapi tajwidnya bebeliut, ya gitu ya. Harus kritis dong ya. Terus banyak tadi sebagai aku tuh sampai lupa. Masih instruktur senam. Saya itu sebagai itu juga sebagai, saya tuh sampai lupa talent yang ada di saya itu apa aja. Saking ya gitu nih. Banyaknya. Untuk menginspirasi adik-adik. Ya, saya di Anyus TV juga pertama tayang itu hostnya Habib Ali Zainal yang sekarang sering di acara Benar Rumah sekarang. Dia megang acara itu. Ini tuh kan untuk narasumber kita, guru kita narasumber hari ini, acara Cahaya Indonesia di Anyus TV oleh guru kita, Ustadz Mukarram Mayor CK Dr. Wilan Ashari, SOC SMH TNI sejuta talent, dosen tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Nah, gitu kan. Itu kan.
di ini disebutnya. Nah, tadi lawyer, Polri, pencerama, dosen, terus vokalis loh. Saya bisa Ustadz itu, dan saya memang kursus adik-adik. Saya memang kursus nyanyi itu sama kayak saya kursus Polri, nggak gampang keluar huruf itu ya. Terus nadanya duduk, tangga nadanya duduk apa enggak, fals apa enggak. Nah, makanya saya sekarang tinggal di wilayah Lebak Bulus. Saya berguru kok Umi Marulfa. Beliau kan Kori internasional. Kalau untuk perempuan itu kan Umi Marulfa yang punya nama, orang Indonesia ya. Beliau selalu tajwid. Kalau yang laki itu Ustadz Muammar ya. Tapi yang sering dijadikan juri itu Umi Marulfa, Ustadz Ali. Nah, itu ya. Dan sangat jadi baca Quran, nyanyi, tapi unik. Saya nyanyi itu bukan lagu-lagu religi, itu mah udah biasa, udah makanan, biasa baik, bahasa ya. Tapi saya membawakan lagu-lagu berat, lagu-lagu pop berat, lagu-lagu Ambon, ya. Unik kan? Segini kan? Karena saya pertama dinas di Ambon, saya menetas di tentara, penempatan pertama kali di Kepulauan Maluku. Kalau di peta itu nggak kelihatan. Pada saat itu kerusuhan Sarah, ya, kerusuhan agama itu antara Kristen Islam. Nah, di situ peran kita sangat berpengaruh besar sehingga Ambon sekarang damai seperti saat ini. Ya. Kenapa? Karena kehadiran kita di sana dengan seorang figur yang bisa menerima semua perbedaan. Di sana di Ambon itu ada biksu, Hindu, Kristen, Katolik, wah heterogen ya, Islam. Nah di situ dulu kan dikondisikan politik di zaman dulu itu sehingga pecah Ambon. Nah saya ditempatkan di sana, letnan muda, gimana tuh bayangan? Habis kerusuhan itu masih bakar-bakaran, masih tembak-tembakan, masih orang makan orang dipotong gitu ya. Zaman dulu. Tetapi dengan hadirnya kita yang bisa menerima perbedaan, tidak seseram yang dibayangkan orang waktu saya dinas di Ambon. Saya punya bapak angkat pendeta, saya hidup sama pendeta, saya hidup ya ada yang Ambon juga ya, apa itu Prof Pak Atamimi ya, Rektor Ambon, Rektor UIN Ambon, IAIN ya, apa udah UIN apa belum Ambon itu, tadi duluan mereka ya. Saya hidup sama pendeta Elizabeth, pendeta Lepta, ini semua apa namanya tokoh-tokoh adat di Ambon, sehingga dengan kehadiran apa kata Dr. Arif bilang, wah itu abang itu bisa senam ya, saya juga ya, makanya saya sehat terus, badan saya begini aja karena saya juga olahraga ya. Mungkin kalau saya nggak senam dulu penyakitan saya, karena tes di rumah sakit DKT itu kan ketat ininya. Tes tentara itu kan harus sehat modalnya. Dari seorang ustadz pun ya, seorang pemuda kita juga penting sehat dulu kan, bugar dulu. Di Kota Bengkulu ada. Karena nah itu ya, pada saat itu banyak yang ngundang saya untuk ngundang jadi guru ngaji. Itu berawal dari saya pernah juara 1 waktu itu ya. Irni Julita juara 1 tingkat wanita ya. Tingkat ini ya. Yang saya juara 1 tingkat yang laki gitu, dewasa umum ya gitu. Itu berlawan dengan universitas unik semua. Nah, dengan pada saat itu saya juara 1 Polri, jurinya Pak Faimar Selihin dan banyak ya, Pak Rusli Daud, M. Daud. Nah, di situ diundanglah sama
pejabat-pejabat teras Polda, pejabat-pejabat yang lain ya, yang ada di Bengkulu, wali kota semua. Tadi, jadi adik-adik itu menurut maksud saya, apapun skill yang ada pada diri kita, sekecil apapun dikembangkan. Ya. Kita punya segala sesuatu kalau misalnya tidak digali, kita ini tidak berarti apa-apa. Tetapi kalau kalian itu kita gali, kita lestarikan, dan kita percaya diri, penuh percaya diri gitu ya, harus penuh percaya diri. Jangan kita merasa minder kalau ketemu orang atau apa. Harus, wah, gua bisa nih, saya bisa, gitu ya, saya bisa, seperti itu ya, seperti itu. Nah itu pengalaman saya di Ambon. Saya ulangi, dimanapun kita berada, kalau kita itu bisa menerima perbedaan di situ. Jadi unik loh. Ada nggak seorang yang biasa tausiah, ceramah? Saya kan apa yang dikatakan Dr. Arif tadi waktu di Stain itu loh, saya ngajar poco-poco, ngajar tari komando gitu. Beneran budaya itu kan dari Maluku. Pas saya tinggal dinas di Maluku, wah, orang Maluku kaget. Orang Maluku kaget kenapa? Jadi begitu ya, rekan-rekan, dimanapun kita berada, tadi intinya tadi ilmu. Saya ulangi, di Al-Quran kan sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yanfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kan sesungguhnya bahwa Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu ya, yang punya skill, talenta. Nah, itu yang kita gali. Gitu. Ini begini. Ada suatu keunikan gitu. Seorang ustadz itu kadang waktu saya di Ambon itu saya melatih orang-orang Ambon sehingga saya diterima nih gini, karena di sana kan sangat kental itu Nasraninya ya. Saya kan bisa ngajar TBTB, ngajar apa ya, sajojo, poco-poco apa gitu ya. Saya ngajar di Balai Serbaguna di gereja pada saat itu, luar biasa ya. Ayo, tetapi ini hablum minan nas ya, unik kan, mana ada orang bisa ya tausiah, bisa ini, tetapi bisa menguasai ini sosial ya, ilmu-ilmu sosial seperti itu loh, gitu. Nah sehingga apa yang dibayangkan orang di Ambon gitu, Pak, tidak seseram yang yang digosipkan oleh di Jawa, di Sumatera seperti itu. 2005 saya di Ambon. Terus dengan perjalanan waktu saya dinas di Papua 2015 itu menjaga perbatasan di Papua Nugini sebagai perwira hukum tugas operasi di Jayapura di Papua ya. Di sana kan ini sangat operasi OPM, semuanya separatis. Nah, itu daerah-daerah kritis semua ya. Yang pada saat ini kan Papua menjadi PR kita bersama, salah satu tanah air yang masih selalu ada penonjolan, pertikaian itu di Papua. Nah itulah sebagai PR kita nih, kerja berat kita, generasi milenial ini bagaimana supaya kondusif. Ya. Sudah ada dalilnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Kita memang harus bersatu ya, harus bersatu. Nah kalau Papua nggak bersatu, Ambon nggak bersatu gitu ya. Ya enggak, kalau Ambon udah damai. Tinggal sekarang Papua, itu PR kita. Ya, makanya saya menekankan itu bela negara. Ya. Bela negara. Itu sangat penting ya. Ada slide-nya ya. Mbak itu, Adinda sudah pegang slide-nya? Ada.
Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Itu bela negara itu ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara itu menyangkut dengan ideologi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, kalau agama itu dimasuk ke sektor budaya, begitu ya. Jadi kebetulan kami, nah posisi saya sekarang, saya kan ada berkecimpung di dunia hukum. Yang dulu kan saya sarjana agama nih, kalau zaman dulu kan sarjana agama, gelar lama, mungkin di zaman Bang Subhan atau siapa. Kalau sekarang kan sudah menjadi SOSI, SPDI, SHI gitu-gitu ya. Terus berkembang karena kan ternyata kenapa itu harus sesuai dengan itu. Kalau waktu saya dinas di Ambon itu Bernadetta SAG, Inyoman SAG, ternyata mereka bukannya ustadz, orang kira SAG itu ustadz. Sarjana agama Hindu itu juga SAG dulu. Makanya sekarang sesuai disiplin ilmunya, sesuai prodinya ya. Tadi saya menekankan bela negara. Bela negara itu ya, bela negara ya. Ada slide-nya, Adinda. Tampilkan slide-nya ya. Boleh santai nggak apa? Di nyusul aja. Ada slide. Sambil nunggu slide, kita terus ngobrol-ngobrol ya. Itu tadi. Nah, nggak apa-apa, tampilkan aja. Nanti kalau udah. Kita generasi UIN terutama harus kita lebih giat lagi, lebih gencar lagi, terutama di dunia pendidikan. Untuk ukuran Provinsi Bengkulu itu kita harus memang benar-benar pukul di dunia pendidikan. Karena segala sesuatu, lihat provinsi-provinsi yang sudah maju seperti Palembang, Lampung, Pekanbaru, Medan, kita lihat. Karena di Jakarta itu kan kita ada perkumpulan Sriwijaya, rekan-rekan sekalian. Nah, itu. Jadi kalau kumpul itu baru kelihatan semua pakar intelektual. Kalau dari Palembang itu ada Prof. Jimli Asidiki, Prof. Tito Karnavian, Prof. Yusri Izzal Mahendra. Mereka itu hadir. Karena saya pada beberapa tahun lalu waktu masih letu itu saya masih banyak waktu. Kalau sekarang udah susah ya. Bukan nggak mau. Itu kita ada perkumpulan TP Sriwijaya. Jadi kita Bengkulu harus lebih ini ya, kota yang sangat kita sayangi, yang sangat kita muliakan, harus gencar di dunia pendidikan. Karena di kelihatan kalau di Jakarta tuh profesor, doktor itu banyak dari dari provinsi yang ini kayak Palembang gitu ya. Asalnya Palembang, terus Lampung gitu. Semoga nanti akademisi di Bengkulu itu doktornya bertambah banyak gitu ya. Kenapa deh? Masih di mute ya? Unmute. Kemarin saya kasih. Mas Arif mana? Arif. Ya. Adakah? Atau saya mau kirim sekarang slide-nya? Ada deh? Sama Arif masih ada kan? Ada. Siap. Tampilkan aja. Gitu ya, rekan-rekan. Biar hak dan kewajiban bela negara. Oke. Oleh kita mengucapkan Dr. Nazari SOC SMH, dosen tetap Fakultas Keamanan Nasional, Prodi Damai dan Resolusi Konflik. Ya. Jadi konflik. Karena saya dinas pertama kali di Maluku, Ambon, daerah konflik tuh. 2015 saya ke Papua. 2021 kemarin aku posisi di Nusa Tenggara Timur, Timor Leste. Orang nggak tahu bagaimana, apa sih yang
Cuman saya tuh orangnya orang entertainer, nggak tahu saya kadang-kadang lagi di atas gunung, kadang-kadang lagi di dalam hutan. Itu namanya tentara ya. Tiba-tiba di Bengkulu, itu kaget juga kadang. Tiba-tiba udah di depan rumah. Tahu dari depan rumah Pak Dr. Arif. Kenapa pada saat itu kita 2 bulan yang lalu saya diundang off air di Jitra. Nah, di Jitra itu ya. Cara pengajian gitu ya. Pakai baju koko saya ya, pakai baju koko. Terus nggak sempat ngasih tahu teman-teman. Kalau kasih tahu teman-teman pasti rame kan. Rame datang padahal waktu kita cuma dikit dari itu langsung ke Jitra, habis itu balik lagi ke hari itu Minggu kan. Jadi bukan enggak ini karena kita kan masih bandara nasional ya. Insya Allah ke depan tuh semoga bisa jadi bandara internasional Bengkulu. Ya enggak, Ambon aja bandara internasional Ambon. Karena saya dinas di situ, bandara internasional Patimura, Ambon. Terus bandara internasional El Tari, Nusa Tenggara Timur, Kupang. Bandara internasional, semua internasional itu daerah-daerah timur itu. Sentani, Jayapura, karena ya daerah provinsi itu bisa dilihat maju atau tidak bagaimana sih lalu lalang pesawat itu yang ke situ. Kan yang berbeda. Bandara Bengkulu itu bandara internasional. Kan banyak objek wisata tuh. Ada Tapak Padri, ada air terjun, ada bunga Rafflesia, Arnoldi, ada itu apa namanya yang Tangga Seribu di Bengkulu Utara, ya enggak? Ada Pulau Bay, ada Padang Serai, kebun sawit, aduh banyak potensi Bengkulu, ada batu bara. Cuman sekarang nembus bukit itu ya, sekarang lagi nembus bukit. Aku kemarin, balik ya, awalnya itu Lebaran ya sama keluarga. Ayo kita lihat ini lagi di tren Kanyer, Lebaran kedua itu. Ya. Tahunnya udah nyampe di Keramasan gitu kan. Udah nyampe Batau Penanjung tol lancarnya tahu-tahu nyampe Keramasan Palembang. Bengkulu mana Pak? Belum Pak ya gitu. Lebaran Idul Fitri kemarin. Saya bawa mobil sendiri 2 jam berhenti. Tapi saya puas, alhamdulillah bisa ketemu adik-adik sana, teman-teman ya, semua detolan. Sangat bangga saya bisa balik lewat darat. Alhamdulillah dari Lubuk lewat daerah perkampungan Lintang itu ya, lewat Simpang Perigi sana itu. Ya. Lewat sampai keluar ke Payang itu. Karena kan pakai map. Dimasukkan ke situ. Alhamdulillah puas ya lewat dataran Bengkulu. Baru saya tahu itu ada Gumai Kikim itu ya. Numpang mandi di Koramil itu. Perjuangan untuk jumpa di sana. Padahal kan cuma mau berlibur di Anyar. Ya Lebaran kedua itu. Nginap di situ. Yuk kita nyebrang yuk. Yuk nyebrang. Kita lihat Lampung. Ke Bengkulu katanya tol udah jadi. Ternyata Beranyu aduh. Ya baru sampai Palembang. Ya semoga tol Bengkulu cepat selesai ya. Biar kita balik. Kalau udah nyampe Tahu Penanjung. Tahu Penanjung langsung keluar ada tanahku di situ betungan itu langsung ke rumah. Tadi ya, saya dosen tetap di Fakultas Keamanan Nasional ya, Prodi Bidang Resolusi Konflik. Nah, saya berkecimpung dengan dunia hukum internasional, hukum perang, ya. Jadi, apa-apa, next lanjut ke slide kedua deh. Hukum perang itu hukum internasional, kejahatan-kejahatan. Jadi perang itu ada aturannya, tidak bisa kita perang sama negara lain misalnya, ada yang benci kita, ada yang konflik, nggak bisa, perang itu ada aturannya. Harus lapor dulu ke internasional, di dalam perang itu tidak boleh membabi buta, tidak boleh menimbulkan penderitaan yang berlebihan, karena ada prinsip-prinsip
hukum internasional itu terutama hukum perang ya. Di sana proporsionalisme ya, pembedaan, prinsip kemanusiaan. Nah, kalau proporsionalisme misalnya kita nembak musuh satu, ya pelurunya satu, tembak satu, nggak boleh buru-buru nembak satu orang dengan meriam, kan nggak pas. Jadi segala sesuatu itu sesuaikan dengan porsinya. Kalau hadisnya itu apa? Khairul umuri awsatuha, yang masuk akal ya. Gitu. Yang Pak Ustadz Arif ya. Jadi sebenarnya ya bisa ke itu slide kedua ya, langsung next slide-nya next, slide kedua. Nabi kita itu adalah nabi kita tuh tentara loh, panglima perang, benar nggak? Jundun. Nabi kita tuh panglima perang ya. Jadi nabi kita itu seorang pemimpin ya yang sangat bagus. Suri teladan panutan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah tersimpan suri teladan Nabi di diri Rasulullah Muhammad SAW ya, sebagai ini petunjuk bagi kita ya. Fi Rasulillahi uswatun hasanah, begitu. Dan orang-orang yang banyak mengingat Allah di hari ya, hari akhir nanti, mengharap rahmat, mengingat Allah. Nah, itulah orang-orang yang nanti akan sukses hidup di dunia dan menghadap Allah nanti. Nah, berpedoman kepada suri teladan Nabi besar Muhammad SAW, bahwa Rasulullah itu seorang yang fatonah, cerdas. Rasulullah itu adalah sidik, selalu benar. Rasulullah amanah, bisa dipercaya. Rasulullah itu seorang yang tabligh, ya, selalu berdakwah, menyampaikan. Ya, seperti yang saya lakukan pada saat ini, saya kan tabligh ini, ya Pak Arif ya, walaupun 1-2 ayat menyampaikan kebenaran, kebaikan, kira-kira gitu ya. Nah, itu kan dengan status sosial sebagai tentara, abdi negara. Rasulullah juga panglima perang. Rasulullah itu kan tentara, jundun apa ya? Tentara ya. Jadi orang-orang yang abdi negara itu sudah melaksanakan, mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Itu tadi suri teladan. Next, slide berikutnya bisa deh. Bisa? Oke. Itu tadi ya. Tadi di dalam ini ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang HANNEG, Pertahanan Negara, itu terkaitlah dengan Undang-Undang 34 2004 pasal 8 itu tentang teritorial ya. Kalau matra darat dia melakukan teritorial di wilayah darat ya. Kalau dia matra laut, angkatan laut melaksanakan teritorial di laut, perairan Indonesia yang konon kita ini lebih luas lautan daripada daratan gitu. Lebih luas lautan daripada daratan. Jadi kita harus jago nih, pertahanan laut, pertahanan darat, udara, angkatan udara. Karena apa? Kita itu letak satelit kita tuh sangat strategis ya. Sangat strategis kita itu. Lintas satelit kita di ya wilayah Indonesia ini sangat strategis luar. Nah, kalau kita pertahanannya tidak bagus, ya walau alam ya. Walau alam kita akan bahaya ya. Nah, dengan kondisi geografis kita, kondisi alam kita, daratan segala macam. Nah, kalau kita ternina bobokkan, jadi Indonesia itu kita ternina bobokkan, ibaratnya kayu aja dilempar hidup seperti itu. Nah, itu filosofisnya.
Jadi kita ternina-bobokan, malas sekolah, malas kita kan subur tanah kita, ngapain pontang-panting, kita juga tetap makan seperti ini. Nah itu yang salah. Jadi dengan adanya kondisi yang subur kayak Indonesia ini, kalau dibandingkan dengan pasir ya, timur, daerah itu kan tidak mau tumbuh walaupun daerah-daerah tertentu aja. Itu kita ternina-bobokkan malah Indonesia itu. Nggak mau ini, nggak mau kerja, nggak mau segala macam. Nah salah di situ. Apalagi doktrin para penjajah dulu. Kita didoktrin untuk ternina-bobokan, mabuk-mabukan, dan segala macamnya. Jadi itu ancaman bagi kita. Dengan kondisi negara Indonesia yang subur seperti ini, kita tidak boleh ternina-bobokan. Justru menjadi tantangan buat kita untuk lebih maju, ya, lebih untuk mencari ilmu, sekolah, kuliah, dan seterusnya seperti itu. Nah, nilai dasar dalam bela negara itu ada air, pemangsal bendera, ideologi kita, negara, dan seterusnya, ya. Undang-Undang Dasar 45 itu tetap tidak boleh kita berlainan ideologi. Sehingga kalau di militer itu sangat rentan sekali kalau kita mempunyai ideologi lain, itu sulit untuk diterima menjadi perwira TNI. Nah ini rekan-rekan, adik-adik yang mau ini melanjutkan karirnya di perwira TNI, laki atau perempuan. Sekarang jadi begini, kalau di zaman Abang Da dulu dakwah gitu. Sekarang enggak, sekarang semua jurusan deh, barusan semua jurusan ada, syariah, mau tarbiyah, apalagi dia punya talenta misalnya hafal berapa juz, hafal 5 juz atau 10 juz. Ada yang hafal 30 juz. Yang Tino apa yang Lanang? Tanya. Banyak ada? Kalau Apa? di ini ada beberapa. Kalau tapi kayaknya nggak tahu kalau di dalam Zoom ini ada apa enggak. Minimal 5 juz. Kalau ada yang hafal itu, mainkan daftar perwira TNI. Jangan daftar bintara lah, kan sarjana. Ya. Oke. Harus kritis dong. Kalau misalnya daftar bintara nanti tukang ini nanti. Tukangnya catam kan. Tapi kalau dari perwira kan jadi ini lumayan. Dan 2 dilantik, ya. Harus dari sarjananya, jangan dari bintaranya. Mau nggak jadi perwira TNI? Tapi nanti check up dulu terlebih dahulu. Check up dulu dengan bagus di rumah sakit. Mana Timur Indah ya? Pokoknya maksimalkan kalau mau tes tentara, ya harus check up, harus di rumah sakit tentara, jangan di rumah sakit umum. Karena nanti kesehatan tentara itu khusus, tidak sama dengan kesehatan umum. Sekarang semua jurusan sekarang sudah 2 tahun ke sini ternyata kemarin ada junior kita itu, beliau fakultas syariah, memang ahli hadis dan tahfiz Quran. Sekarang masih letnan 2, sudah kemarin ikut tes, lolos di Mesir ya, di Saudi Arabia, pokoknya antara 2 itu, dia lolos S3 di sana, ya. Padahal letnan 2, karena dia masuknya dari S2. Sarjana agama, sarjana agamanya kalau nggak salah di Semarang ya, alumni Semarang itu. Yain apa, Wali Songo ya. Namanya Habib apa gitu. Habib Rahman apa? Itu. Letnan 2 masih unyil-unyil Mas. Dan itu kader saya, dia selalu nempel ke saya motivasi. Kemarin kebenaran saya dinas di Kemhan ya, saya kan dinas di Kementerian Pertahanan, dosen hari-hari merangkap jadi dosen tetap di Universitas Pertahanan, dosen pasca sarjana, dosen S2-nya, dosen hukum internasional, ya. Karena Unhan juga sekarang buka S1 kedokteran. Kalau yang di S1 kedokteran saya ngajar agama, semua saya ajarkan ya. Kalau S1 saya ngajar agama Islam, pernah juga dulu karena agama Buddha nggak ada, saya ngajar agama Buddha. Saya kan baca slide-nya aja. Memang betul kejadian loh. Ada nama saya. Saya baca-baca dulu slide-nya. Oh, agama Buddha gini.
Karena nggak ada sekarang, belum, nggak tahu udah ada belum. Karena yang dosen Katolik banyak. Karena kalau di S1 Unhan tuh belajar semua agama. Kita kan nasionalis, agama Islam belajar, Katolik ada, Kristen banyak dosennya, terus agama Hindu banyak, Buddha yang agak kewalahan. Nah sempat kita, oke kita bilang, kan tinggal baca slide lah paham gitu ya, siapa takut gitu ya. Jadi unik saya, kalau adik-adik tuh ngelihat ini progres saya, oh seorang kan abang itu kan sarjana dakwah, kok jadi lawyer lah, iyalah. S1 saya kan sarjana dakwah, SOSI, SH, Negeri MH, Magister Hukum di Universitas Islam Jakarta, S3 Hukum di Universitas Hasanuddin di Makassar. Nah, gitu ya. Banyak itu alumni kita. Semoga nanti UIN Bengkulu bisa kayak alumni Universitas Hasanuddin itu kan banyak yang jadi menteri. Kayak Pak Terawan itu dulu dia kolonel, S3 di Unhas itu, saya masih kapten tuh. Dia Pak Terawan bintang 3, letjen, profesor lagi kan. Menteri, apapun yang terjadi dia udah jadi menteri deh, udah bintang 3 lagi kan. Gitu. Nah, kenapa Abang Da lari ini pindah ke Korhukum? Karena saya yang namanya kita hidup ya, kejarlah apa namanya, kita ini ya, berusahalah seakan-akan kita mati besok ya, gitu kan. Begitu juga sholatlah seakan-akan tadi ya, apa, berusahalah kita seolah-olah kita hidup selamanya gitu ya, dan sholatlah beribadahlah seolah-olah kita akan mati besok. Ini ya memang harus seperti itu kalau mau maju. Kalau dulu saya bertahan di korup apa rohaniawan, yaitu kan jabat bintangnya kan cuma 1. Itu ya, Kadis Bintal itu. Kalau di korup hukum bintangnya 43. Makanya yang dari sarjana itu, wow, biasa aja, bintang bukan sesuatu yang aneh. Yang dari sarjana nih saya sebut ya, ada Maijen TNI Dr. Indrajit SHMH, sarjana, dari sarjana S1 kayak kita. Ada Maijen TNI Dr. Karim Leo SHM Hum, orang Jambi itu. Ada Maijen TNI Dr. Wahyu Wibowo SHM Hum, ada Brigjen TNI Dr. Nur Aziza Marpaung SHMH, dulu pernah jadi Wagub Medan, itu dari sarjana semua ya saya. Banyak bintangnya, makanya saya ini pindah ke korup hukum ya, demi karir. Itu sah ya. Dalam Islam pun juga boleh kita, karena kalau kita nggak sukses bagaimana kita membantu orang-orang susah seperti itu ya. Jadi harus komplit. Kita sukses dunia juga kayak Bang Julian juga aktif menjadi donatur anak-anak yatim piatu. Harus dong ya. Jangan kita dengan kondisi ini, wah, saya punya alhamdulillah nih, ini dakwah ya. Kita mengajak nih supaya kita itu dalam posisi apapun dia tetap ingat orang-orang susah. Ya, ada anak yatim di Papua karena saya dulu pernah dinas di Papua. Jadi saya selalu menjadi alhamdulillah bisa terhubung dengan adik-adik yatim di tanah Papua. Sekarang kan tidak harus jumpa, juga saya nyumbang gitu walaupun seadanya, rutin tiap bulan, tiap minggu, dia ada Jumat Barokah. Ada adik yatim di Ambon karena saya pertama dinas di Ambon. Ada adik yatim di ini seluruh Indonesia lah gitu ya. Jadi saya mengajak bahwa kita tetap ya selalu bersama orang-orang yang susah. Orang-orang yatim itu kan orang-orang yang teraniaya seperti itu. Rekan-rekannya. Oke, sekarang sampai jam berapa Mas? Ini Pak Dokter Arif? Sampai jam 11, Pak. Oh, jam 11. Iya, Pak. Ada yang mau bertanya, Pak? Itu yang saya kasih waktu ya sampai jam 11. Yang mau bertanya, diskusi, sharing ya, ngobrol santai ya. Silakan. Silakan. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh angkat tangannya langsung, on cam-nya. Yang ingin bertanya boleh. Hadiwira siapa?
Hadi Wira, oke, silakan. Terima kasih kepada kakak moderator yang mempersilakan saya untuk bertanya kepada Bapak. Begini Pak, perkenalkan nama saya Hadi, saya dipanggil Adit, saya dari Universitas Bengkulu Pak. Tetanggaan dengan tetanggaan dengan UINFAS Pak, sama-sama dari Bengkulu. jadi begini Pak, yang ingin saya tanyakan itu tadi kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana sih bagaimana jadi talenta, sudah itu menjadi orang yang berguna dan sebagainya. Nah, ini Pak, bagaimana cara Bapak membagi waktu ketika Bapak mengasah talenta di tengah kesibukan Bapak yang Bapak jalani? Baik Bapak sebelum jadi tentara, Bapak sudah banyak talenta tuh 1 juta gitu kan, sampai saat ini yang masih Bapak tuh bisa lebih dari 2 kegiatan gitu. Nah, ketika Bapak di TNI gini kan, sudah itu Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi kegagalan dan memotivasi diri Bapak? Positif pasti Bapak juga pernah mengalami yang namanya kegagalan hidup Pak. Nah, gimana cara Bapak mengatasinya dan memotivasi diri Bapak? Nah, ini agak krusial sedikit Pak. Nah, bagaimana pandangan dan tanggapan Bapak bagi kami sebagai pemuda Bengkulu khususnya, itu di era sekarang kan banyak yang terpengaruh dengan arus globalisasi digital, baik yang dari yang dari luar negeri gitu kan, banyak yang online gitu banyak masuk, serta adanya isu hoax juga banyak tuh pemuda yang terpengaruh gitu. Nah, dan terakhir itu bisa menimbulkan suatu perpecahan karena adanya perbedaan pandangan atau pendapat daripada kita sendiri Pak. Dan ada lagi yang terakhir itu sikap aktifnya mahasiswa Pak dalam mencari informasi yang positif dan bermanfaat. Nah, apakah dengan bela negara dan adanya revolusi mental ini bisa diberikan untuk jadi solusi ke depannya agar bisa bersikap baik dan positif Pak bagi selaku pemuda dan mahasiswa seperti kami ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi ya. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Keren dan mewakili pertanyaan dari kami nih, terutama bagi waktu dan dari UNIF. Iya. Keren. UNIF. Dari mana UNIF? UNIF Pak. S1-nya UNIF. Ini Pak, mahasiswa terakhir Pak. S1 Pak. Terus ke UIN. Ke UIN sekarang? Iya Pak, mencari. Oh tidak Pak. Kebetulan alhamdulillah diajak teman untuk ikut seminar Bapak untuk bisa mencari motivasi diri Pak. Oke. Luar biasa, hebat ya. Jadi begini, memang saya udah catat pertanyaan tadi. Tanggapan globalisasi, ini sangat rawan kalau hoax. Padahal Rasulullah itu kan dalilnya kan Rasulullah itu kalau menerima informasi itu dia saring dulu kan. Ya kan, enggak semata-mata. Ini kejelekan kita, kelemahan kita tuh kalau ada informasi negatif itu langsung telan mentah-mentah. Mau baik di TNI, di institusi lain, sipil juga begitu. Jadi kalau Rasulullah itu tidak percaya hoax, dia selalu rapatkan dulu dengan para sahabat, sama istrinya tercinta Siti Khadijah, ya kan gitu ya. Nah, itu tadi dalilnya. Kita tidak boleh terprovokator dengan hujatan kebencian dan terprovokasi dengan hal-hal yang ya harus ini dulu, harus demokratis ya. Pancasila itu ya, sila keempat, musyawarah itu ya. Sudah kan keadilan sosial. Bela negara ya, perpecahan tidak boleh. Wang pasti mubihabillahi jami'a wala tafarraqu. Al-Imran ya 104 bahwa 103 ya, bahwa jangan bercerai-berai. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Berpegang teguh pada tali agama Allah ya. Kita memang wa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, kayak gini nih. Kita sharing, kita berbagi ilmu kan bermanfaat buat orang lain, bukan hanya secara finansial, secara uang atau ini saja. Karena ilmu itu ibarat kita mancing tuh kasih kailnya, jangan dikasih ikan selengeknya, dikasih kailnya ya. Baru nanti dia air mancing gitu ya. Kasih ilmu ya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Itu tadi kan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Sekarang wah ngeri ya, ada online
investasi bodong, ya kan, terus ngeri ya. Jadi merusak negara itu bisa ya lewat cybercrime, kejahatan ya, cybercrime, kejahatan ya dunia maya ini ngeri. Jadi kalau dulu tuh kan harus ini, ya sekarang kan canggih, 1 detik aja kalau mau merusak dunia ini, informasi yang ini, wah, langsung kan, tak terbayangkan kan kondisi sekarang, ya nggak, tak terbayangkan kondisi pada saat ini, kok bisa begini ya, gitu. Kok ada pandemi, nah itu tadi. Makanya kita di Unhan ini buka fakultas kedokteran, perintah Pak Menhan, orang ini kita 4 bulan goal, karena Unhan itu akreditasi A, ya sekarang udah ada S1 kedokterannya, udah angkatan ketiga nih, ada MIPA, karena ini untuk memerangi wabah-wabah ini. Bisa nanti mereka untuk dikaderkan jadi SPAPK TNI, perwira TNI. Jadi komplit ancaman kita ini ya. Ilmu pertahanan tadi, ideologi, menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, ancaman radikal, ya, terorisme semua, ideologi, terus wabah penyakit itu kan masuk ke bencana ya. Makanya di kita ada Fakultas Manajemen Bencana di Fakultas Keamanan Nasional itu. Teknologi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Manajemen Pertahanan itu masuk ke tadi ya. Ini ancaman pertahanan semua nih, yang hoax ya. Terus wabah penyakit. Siapa yang nyangka ada pandemi, ya kan? Tuh. Terus berbagai macam talenta ya, sebagai tadi ya kita sebut tadi, saya sampai lupa talentnya apa aja gitu, demi menginspirasi generasi milenial putra Rafflesia Bengkulu ini ya. Sebagai pengacara kondang, iya dong, saya pernah 2014 saya udah di Global TV yang ngebantu klien itu kolonel, seorang kolonel, dia punya masalah dengan siapa itu penyanyi dangdut itu, menang saya, padahal saya waktu itu lawyer muda, kapten. Alhamdulillah menang. Seorang itu nggak jadi ini, berhasil, nggak dipenjara ini Bapak, gitu ya. Karena saya di luar itu punya kantor lawyer, Forum Advokat Muda Indonesia. Saya sebagai penasehat dan pembina. Karena menurut saya itu sipil-sipil semua tuh, SHMH ya. SHMH. Tapi saya sendiri yang doktor. Jadi saya dipercaya untuk membina, penasehat. Kalau misalnya ada success fee, ada menang klien, kan saya alhamdulillah gitu ya. Rezeki dari mana-mana ada. Ngebantu, kalau jadi lawyer kan ngebantu orang ya gitu ya. Enggak juga kan, enggak semua juga lawyer membela yang bayar. Yang nggak bayar pun juga dibantu. Ya Mas. Terus iyalah mengatur waktu. Jadi kalau produser saya, baik yang di iNews atau TV One dan semua TV, itu mereka tahu kalau ngundang saya itu pasti di luar jam dinas. Mereka tahu. Kalau syuting sih malam, kalau enggak Sabtu Minggu kayak gini. Ini Dr. Arif ngundang saya karena dari Januari udah pesan. Bisa nggak tanggal 3 ini Bang? Jam berapa deh? Oh ya saya usahakan lah. Pokoknya apa yang nggak saya ini kan kalau untuk pemuda Bengkulu, toh. Ya Mas. Insya Allah tatap muka selanjutnya ya. Amin. Kita inikan nanti. Iya. Makanya dong, masa orang sipil ngundang Jitra aja ngundang, masa Siap. Kemarin saya diundang pakai baju begini. Selamat datang Ustadz sejuta talent milenial. Mayor CK Dr. Julian Azhari SOC SMH, dosen tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia di kota Parigi Motong, Palu, Sulawesi Tengah. Wah, datang. Pada sebelumnya datang Ustadz Zaki Mirza itu. Wah, itu spanduk saya nggak dicopot-copot sama penduduk itu. Itu Suleteng loh, Sulawesi Tengah loh. Saya ngebantu mereka lagi pasca habis tsunami dulu kan. Sekarang udah bagus. Kan dulu Pak Saungo wakil wali kotanya. Dulu saya diundang anggota DPR, undang ke Sulawesi Tengah. Terus waktu saya posisi di Kupang, itu yang ngundang tuh sebenarnya terima kasih ya Wagub Bengkulu sudah mengundang. Tetapi saya posisi di NTT 2 bulan di sana di Timor Leste ya, Atambua, perbatasan dengan Timor Leste. Itu kita buka Unhan D3 ya, D3 Perikanan Politeknik
Jadi Unhana itu mulai dari D3, S1, S2, S3 itu beasiswa. Ya bawa badan aja kalau lulus, yang penting lulus ya. Nggak ngeluarin duit ya persen pun. Tapi itu yang daftar sampai 75.000, yang diambil 30 apa ya? Dan 300 orang. Ya. Tapi banyak kemarin saya meluluskan anak-anak Bengkulu asal ngomong. Selagi bisa dibantu yang S2 juga lolos. Itu saudara-saudaranya yang orang mana itu. Mantap. Ya. Lolos. Selagi bisa dibantu ya. Berarti yang TOEFL yang nyampe segala macam. Jadi yang dari Curup banyak lulus kok. S1 juga kemarin lulus. Dia ada di itu. Ya. Mereka selalu produser dan TV-TV itu ngundang di luar jam dinas, pasti dia ngundangnya malam syuting. Mau liputan ke rumah, pasti dia dengan jam-jam di atas jam dinas, jam 5, jam 4 ke atas lah. Saya kalau Senin sampai Jumat kan saya dinas. Saya itu jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu miliknya tentara. Kalau udah jam 3 ke atas saya udah milik masyarakat. Terserah mau jadi lawyer kah, aku jadi beracara, ketemu klien, ketemu beracara sidang jadi lawyer lah. Saya pakai baju lawyer. Kita punya baju dinas kami ya, Forum Advokat Indonesia baju putih, gitu kan. Kalau TNI aktif kan nggak bisa ini kan, ASN kan tidak ini. Kecuali mereka udah selesai jadi baru bisa. Tetapi kita kan bisa main cantik, main di belakang layar dong. Karena juga kita banyak senior yang majen tapi punya tanah di mana-mana, dia lawyer, bintangnya lawyer dia, pakarnya ini. Jadi itu tadi mengatasi kegagalan. Nah, ini luar biasa. Saya mungkin adik-adik belum sepahit saya kegagalan saya ya. Saya itu kalau bicara kegagalan, saya pernah daftar Catam. Padahal Catam itu calon mati. Dulu pas saya tamat SMA, saya daftar Catam 2 kali setahun, nggak lolos. Daftar di Bengkulu 2 kali, di Semarang saya pernah merantau 2 kali, nggak lolos. Daftar Catam polisi, untung saya ini kan, nggak lolos juga. Di Semarang saya jauh saya merantau. Di Bengkulu juga berkali-kali nggak lolos, saya merantau ke Jawa Tengah, Semarang ya. Nggak lolos. Berapa kali tuh? Catam 2 kali, Cabah 2 kali, Catam polisi sekali, 5 ya. Yang terakhir itu saya udah sarjana. Saya daftar dari sarjana. Itulah Allah tuh kan maha kaya. Ternyata pesi saya itu nggak cocok, saya jadi Catam. Nggak masuk. Cocoknya jadi pejabat, jadi perwira gitu loh ya. Makanya adik-adik kalau nggak lulus jangan nangis. Misalnya tes tentara, tes Cabah, tes Catam menangis. Makanya siapa tahu pesinya nggak cocok di Catam. Cocoknya jadi kolonel, jadi brigjen ya. Dia kuliah dulu, gitu loh ya. Kadang-kadang nggak lulus tes PNS misalnya golongan 2 tamat SMA karena yang daftar puluhan ribu. Ya tamat SMA kan paling yang diambil puluhan orang nangis. Ya. Coba kuliah dulu, daftar dari S1 kan, ya nggak? Dilantik langsung golongan 3A, ya nggak? Kalau dari S1 kan, sama kayak kami, dilantik jadi lenan 2. Nah gitu. Ya jujur lah saya berapa kali, 6 kali, emang saya nggak pahit dong. Saya pernah dulu, namanya modal ke Jawa kan juga butuh modal, nggak mungkin apapun saya alami ya. Kalau bicara kepahitan sangat ironis ya. Saya juga dulu punya kebun sampai punya kebun sawit, karet. Saya modal merantau gitu ya. Ya. Tapi balik Bang, ini lagi kebun saya habis. Tapi kan nggak apa-apa, cita-cita saya kan pengen jadi orang demi membiayai saya untuk kuliah, untuk ini. Tetapi kalau ada kebun ya jangan dijual lah kalau nggak perlu ya. Kita jual kebun, kata Bang Azari jual. Gitu ya adik-adik ya. Itu terus ya ini Dokter Arif tahu sendiri. Ya, saya dulu tuh. Apapun saya lakukan dengan ada saya olahraga itu memang sehat, alhamdulillah. Pas tes tentara tuh check up itu bersih kesehatan saya itu bersih. Saya ngajar di Pertamina ya, ngajar olahraga senam di Polda, Pertamina kan gede tuh kalau ngajar di Pertamina ini, duitnya banyak kan. Yang
kita incar-incar tuh ngajar senam di Pertamina, Bulog, yang gitu-gitu. Polda, banyak tuh duitnya. Itu kan. Itulah duniawi ya, nggak apa-apa, yang penting sehat ya, asal halal ya, sehat halal. Terus itu kegagalan tadi ya, bela negara. Nah itu tadi ya, bela negara itu mencakup semua lini. Nah kita mempersiapkan kemerdekaan kita ini mustahil dong. Gimana kalau kita nggak mau sekolah, nggak mau belajar, nggak mau kuliah, terus kita mau jadi seorang bela negaraisme, mau ngisi kemerdekaan ini, mau memajukan negeri kita, terutama Bengkulu ya, Bumi Rafflesia Arnoldi yang tercinta. Kita nggak mau kuliah, dari mana mau maju? Jangan juga kita berpikir, nggak apa-apa lah, kan aku kan punya kebun kopi banyak, kan bisa makan. Ya kan gitu-gitu aja. Apa bedanya? Kalau manusia itu, ini kita bicara akademisi ya, kalau manusia itu butuh penghormatan, butuh status sosial, butuh derajat. Ya kan yarfa'illahu allazina amanu minkum, kan kalau ujian wisuda kan selalu dibaca nama Qori itu. Beda dengan hewan. Kalau hewan dia kan nggak butuh status sosial. Nggak butuh dia ini. Hewan itu kan hanya makan. Makan rumput ya, sayur. Kalau manusia itu kan butuh penghormatan, butuh derajat ya. Butuh profesor, butuh doktor, butuh S1, butuh S2, itulah manusia. Kita kan mau makhluk yang sempurna. Jadi kalau kita nggak mau sekolah, hanya makan aja lah cukup, ya udah, sama aja dengan hewan kaki 4, ya nggak? Oh, sadis ya. Ya, benar ya, para adik-adik ya, dan para senior semua agak kencang. Kalau doktrin di dunia pendidikan tuh Bang Azhari, wow, berdarah-darah, tapi kan demi generasi milenial dong, generasi Bengkulu khususnya ya, karena saya lahir di Bengkulu, sama lah kayak Adinda Arif nih, ada Makassarnya, ada Bugisnya, tapi kan dia udah lahir di Bengkulu, lah minum air sebakul ya. Air sebakul. Jadi begitu deh tadi. Sejuta talent itu kenapa? Ya saya, misalnya salatullah salamullah, itu mah lagu nasib, udah pakarnya lah ya. Kalau Qori, Bismillahirrahmanirrahim, ya gitu kan. Ya gitu kan. Nah, itu kalau Qori, lagu ras. Kalau lagu nahwan, ya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lagu apa itu? Itu baru jadi orang Win, itu lagu nahwan ya. Kalau ijaz misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa muslimun. Kira-kira gitu ya. Nah itu namanya juga sejuta talent. Beda sama misalnya ngaji murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo, apa yang nggak bisa ya? Kalau pasal pencurian, kita sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 diancam pidana
4 tahun gitu ya. Oh, perdata misalnya. Ya. 1360, 1380 KUH Perdata. Ganti rugi dan seterusnya. Kalau kita beracara lagu dangdut, lagu pop, Ambon. Cinta yang sekarang katong gak punya, suseng bisa pisah. Kota Ambon saja yang jadi saksi, katong pun cinta nona. Gitu. Lagu Bengkulu juga bisa. Oi sungai suci, tanpa elok nan menawan hati. Ya kan? Tempe pariwisata, berjalan-jalan bersukaria. Nah, itu. Jangan lupa lah lagu bahasa. Lagu Ambon, dangdut. Itu mah kalau Kori pasti lagi dangdut. Ada nggak Kori yang mampu lagu pop berat kayak gitu? Susah nyanyi. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan demi generasi milenial Bengkulu. Wah, di situ vibranya ya. Itu. Nah, itu. Nyanyi itu ada vibranya, ada letak vibranya itu di mana, enggak semua dikeritingin sama dangdut. Ngaji juga keluar huruf harus halus. Tidak boleh baca Quran kayak perang ya. Kayak Abang Da kan memang perang, tugas tentara kan perang. Saya udah di Papua, di Ambon. Tapi kalau saya ngaji merdu, nggak kayak perang saya ngaji. Ya, Pak Dr. Arif. Merdu. Lihat di YouTube saya itu, Tenis Juta Dalam. Dan ngaji, nyanyi, ceramah, liputan semua. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Ada. Ada yang ingin bertanya lagi, boleh? Kan. Oh ya, saya kan aktor FTV. Dulu saya, sekarang udah dapat pasar. Oh iya di FTV juga nih dulu. Pernah jadi polisi, sudah pernah jadi RT, pernah jadi ustadz, pernah jadi pendeta aja yang belum, ya kan? Yang pakai wig, apa dulu? Yang wignya lepas. Jadi dosen. Jadi saya perankan itu sebenarnya misi politis saya supaya bagaimana apa yang dikatakan Dr. Arif tadi berdarah-darah untuk ke media TV itu berat, sangat menangis darah, apalagi untuk masuk TV komersil itu seperti MNC Group, RCTI, iNews, Global TV, terus Trans TV, Trans 7, itu berat sekali. Ada sesuatu, saya nggak bisa bicara kalau itu, karena ya tadi mereka itu sangat objektif ya, dari sisi penguasaan ilmu, udah itu talent. Kebanyakan kalau di TV itu banyak dunia kreativitas, dunia tadi ya. Kalau saya kan tampil di acara-acara silet, ya selebrita. Saya ada misalnya lagi viral nih, Vanessa Angel meninggal. Ketik aja Yulian Asari, Vanessa Angel, Ustadz Asari, muncul nama saya. Suaminya BCL meninggal, Vanessa Angel meninggal. Unik kan? Oh iya, beliau sangat luar biasa. Terakhir meninggal udah ngajarin anaknya ngaji, udah ini mendekatkan diri ke Maha Kuasa. Gitu saya. Ustadz lain ini apa? Nah begitu. Jadi kita menerima, memaklumi segala semuanya. Alhamdulillah kita kan ngambil positifnya, tidak boleh menjudge orang. Nah itu saya ketik ya saya tayang di acara-acara silet, selebriti, terus acara-acara yang lucu-lucu, horor-horor, antuan, rumah yang peninggalan lama nggak berpenghuni, muncul tuh saya. Kalau di TV kan Ustadz Asari, bukan kalau di iNews sama TVN lengkap Ustadz Yulian Asari ya. Kalau Asari itu terkenal. Jadi ada Ustadz Asari 1 juta talent, ada yang berapa talent, ya tinggal pilih aja mau yang 1 juta talent apa yang 1 talent ya. Sekarang kan butuhnya paket komplit, ada milenial ya. Nah, jadi tadi itu misinya. Kenapa saya bagaimana? Ya kalau saya misalnya berdakwah hanya di mimbar saja, saya dakwah di Bengkulu, di mimbar. Ya Bengkulu aja yang tahu. Sedangkan misi saya untuk membumikan Al-Quran dengan posisi saya sebagai Kori, ya Kori.
Level nasional lah, juara 1 berapa kali saya di provinsi, di Ambon, di Bengkulu, Maluku, Pori-Pori Maluku itu kan hebat-hebat di ini. Jadi misi saya untuk tadi membumikan Al-Quran. Tapi saya harus tayang dulu nih di TV, bagaimana caranya peran saya, mau saya jadi pembantu, yang penting muka saya nongol aja gitu di TV. Kan kalau kita misal awal-awal, wah gue mau ceramah nih gini, yang nggak ada segmennya, kan kita orang baru. Nah sekarang kan udah dapat panggung, udah dapat pasar. Jadi alhamdulillah kita ikuti semua, yang penting kita bisa masuk dulu nih. Nah sekarang alhamdulillah udah TO-nya udah kesampaian untuk menjadi seorang ustadz ya. Tujuannya itu dakwah dan membumikan Al-Quran demi Indonesia terutama ya. Next, ada yang mau bertanya lagi? Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Kita buka satu pertanyaan lagi karena sudah menunjukkan pukul 11. Boleh yang ingin bertanya 1 orang lagi. Dan yang bertanya nanti akan dapat door prize dari CDC ya. Karena katanya sampai jam 2 malam nih. Oke. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah sama. Satu penanya lagi boleh? Mau di bidang ini, mau di luar, nggak apa-apa, bebas ya. Oh ini ada, Dokter Kasmantoni. Iya boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Selamat datang nih Pak TNI. Baru melatih kita senam hari Jumat biasanya itu. Oh iya. Hari Jumat senam itu ini. Kita dulu baru diangkat Edo senam itu tahun 2003 itu. Supaya sehat. Iya. Terima kasih Kak Arif sudah memfasilitasi kita bisa kumpul di sini setelah ketemu sama alumni yang udah oke banget ya kayak sih. Luar biasa emang beliau nih. Saya ingin bagaimana ide-idenya Pak Julian memberi motivasi di kalangan mahasiswa ini, karena memang sekarang pengaruhnya luar biasa yang ke arah negatif. Bagaimana strategi yang lebih kompeten untuk memberi motivasi mereka ini, sehingga memang sekarang kan kita lihat anak-anak ini banyak sekali yang cenderung tidak kuat ikut proses, maunya hasil gitu. Bagaimana trik-trik yang lebih up to date di kalangan seperti kalangan di TNI seperti apa gitu. Kira itu saja. Thank you. Oke, terima kasih Pak Dr. Kasmantoni sudah hadir dan mengikuti Zoom kita ini ya. Terutama kalau saya pribadi, kita harus tetap ini ya, tauhid kita ya. Oh, tauhid dulu ya, tauhid. Karena kalau begini saya memang berangkat dari ayat Al-Quran. Jadi kalau saya bicara saya merinding. Saya pertama kali muncul di layar kaca, saya baca Quran Qori, Bang Kome yang terjemahin, aku yang kita percaya aja sama ayat Al-Quran. Makanya adik-adik yang udah kuliah di UIN itu udahlah percaya sama Al-Quran itu. Baca Iqra. Baca, lantunkan, yang nggak bisa yang nggak bisa tilawah, kan tidak semua suaranya bagus, ada yang suaranya salah-salah. Banyak-banyak hafal Quran, hafiz ya, hatamkan Quran, ya. Apalagi yang basicnya memang hafiz Quran, itu satu ya. Ya inilah ayat, jadilah Al-Quran yang berjalan ya. Jadi Al-Quran yang berjalan, bukan Quran yang berjalan. Bacalah itu. Quran itu tiap hari. Karena amalan saya tiap hari saya ngebaca Al-Quran. Tiap hari. Tiap pagi saya baca Al-Quran, baca surah Yasin, karena memudahkan ayat ya. Memudahkan urusan gitu loh Mas. Itu tadi berawal dari ini dulu ya, dari tauhid ya. Apalagi kita alumni UIN ya, IAIN. Terus yang kedua, setiap orang itu kan punya talenta. Ada yang pintar ngebengkel, ada yang pintar jahit ya, ada yang pintar menulis. Ada setiap orang tuh, enggak semua. Emang kita malaikat, kan kita bukan manusia yang sempurna. Ya kan? Ada yang enggak bisa, yang misalnya dia ada yang jago nulis buku, ada yang jago buat lotek, buat gado-gado, ya kan? Atau ada yang jago berniaga,
anak ini skill yang ada ini untuk perekonomian ini harus dikembangkan. Gitu. Terkadang adik-adik itu kita semua itu malas menggali potensi yang ada. Satu aja, nggak usah sejuta, satu talent aja. Tapi kita serius sih, serius. Saya ini apa ya? Mungkin hafal Quran enggak, misalnya kan? Saya kori juga suara juga terbatas, napas saya pendek, gitu kan? Saya perokok atau apa? Yang penting jangan minum aja ya. Jadi saya ini terampil di bidang ini dia kayaknya. Saya ini jago buat PMP, nah, PMP Palembang. Ya udah itu digali. Jadi semangat itulah kita bisa kuliah, bayar uang kuliah, nggak merhatiin orang tua. Atau saya punya motivasi nih ngajar ngaji, ajar ngaji. Temuin ini, jangan ragu, jangan loyo-loyo. Tinggal di masjid, nggak apa-apa, ya ngajar ngaji. Kalau motivasi nih, saya dulu 32 rumah ngajar ngaji. Habis badan saya dulu ngajar ngaji ke rumah-rumah orang. Pernah pakai sepeda ontel, pernah pakai motor. Mobil dulu kan udah mahal banget, Mas. Saya HP Nokia aja dulu. HP Nokia pisang itu dulu saya pertama punya dulu. Itu zaman dulu tuh kan dari hasil ngaji saya. Nah, itu kan mungkin karena saya dari Kori. Tetapi kan tidak semua ini dong, banyak kan yang talenta-talenta itu. Bukan hanya Kori dan hafuz Quran aja. Dia misalnya, wah aku jual ini dong, tempe. Bawa misalnya ke kampus, dibungkus, ini kan. Nanti lama-lama kan, tadi itu merangsang motivasi sebenarnya. Merangsang motivasi kita. Gitu. Jadi apa aja itu kita harus percaya diri gitu. Harus percaya diri. Itulah tadi penyemangat ya, penyemangat kita di dalam melaksanakan kehidupan kita hari-hari. Mungkin ada tuh untuk pupuk percaya diri. Setiap orang ada yang bisa jahit misalnya kan, nah, nempel hari-harinya dia ke orang yang punya perusahaan jahit gitu kan, nempel lagi ke dan dia bisa bengkel, ada yang bisa terampil buat fotokopi. Teman saya dulu banyak teman-teman tuh punya fotokopian gitu loh. Fotokopi ya. Ada yang bikinin tugas, dia jago nulis, banyak itu. Jadi dengan itu berkembang. Seseorang itu kan yakinlah seseorang itu punya talenta, keahlian. Apalagi kan segala sesuatu serahkan kepada ahlinya. Allah itu Maha Kaya, cuman kita harus tadi percaya diri aja, percaya diri. Sedikit aja itu kita pegang, kita seriusi, dipupuk, dilestarikan sampai hidup kita sampai mati, itu akan menjadi sesuatu. Karena kan tidak semua yang kesempatan untuk lebih jauh ya dokter, profesor, mungkin faktor sosial dan segala macam. Tetapi yakinlah Allah itu menitipkan pada diri seseorang itu ada potensi. Kita nggak tahu, cuma diri dia aja yang tahu. Oh, saya ini pintar nyanyi misalnya. Ya udah, kursus nyanyi yang benar. Bagaimana vokal, konsonan, A, I, U, dangdut, mau pop, sama apa. Bisa diundang nyanyi ke resto-resto gitu kan, wah gitu. Atau banyak sekali. Atau bisa jurnalis bikin dipupuk. Tadi semangat yang harus punya semangat yang membara, semangat yang benar-benar. Tapi yakin, saya jadi orang. Bismillah. Amin. Enggak usah harus kan nggak mungkin sama setiap orang dengan profesi kan beda-beda. Antara Pak Dr. Kasmantoni sama saya pasti nggak sama talentnya. Cuman tadi adik-adik mahasiswa itu harus yakin. Dan jangan merasa rendah diri, jangan nggak pede itu loh. Jangan minder ya. Hindari sifat minder. Cuek aja. Yang penting saya apapun talentanya. Ya, tadi yang kita jabarkan. Ada yang pintar buat kolam ikan apa. Yakinlah kan semua orang pasti banyak waktu lah. Apalagi masih belum terikat ASN, belum terikat jadi tentara polisi. Pasti banyak waktu. Tinggal mahasiswanya aja mau nggak memupuk talenta yang ada di diri dia itu. Terima kasih. Oke, makasih. Ya.
Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih, Dek. Mungkin karena kita udah di pukul 11 lewat 9 waktu Indonesia bagian Barat, mungkin seminar kita sampai di sini dulu. Siapa tahu bisa Atau ketemu sama Bapak lain kali, mungkin secara langsung. ini sudah di foto belum? Foto bersama dulu. Oh, Nanti belum. Oh, ini dong. Biasa saya kalau ngajar gitu, tutup dulu laporan. Ntar ditutup layarnya nggak ini, nggak ada foto. Teman-teman Biasa kalau boleh on kameranya? di tesis, ngajar di mana-mana di Unhan dan di mana-mana ya, kan pada Zoom semua sekarang. Iya. Ya. Boleh di on kameranya? On kamera. Nanti kalau tertutup, nanti kelihatan wajah cantik, wajah gantengnya ya. Oke. Udah oke? Oke, kita ini ya foto bareng. Ya. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin belum ada yang belum on tadi. Masih tunggu nih. Kameranya di on dulu. 1, 2, 3. Oke. Salam bela negara. Oh ya, ininya nih. Bela negara dulu. Mana depan ya, mengepal. Saya cari dulu. 1, 2, 3. Oke. Perkasa sekali. Bu Warik 3, Dr. Haji Fatimah Yunus MA, Adinda, siapa nak host ini? Miranti. Siapa? Miranti. Panggilan? Miranti. Miranti. Dari mana Adinda Miranti? Apanya? Prodinya atau asal? Asalnya dari Bengkulu. Bengkulu Selatan, Kedura. Oh, cuman dia bediau, nedau, mana ya? Wah, orang Kedura tuh banyak pintar-pintar. Anak ini. Sebenarnya satu lagi nih untuk motivasi ya. Kita tuh sudah punya dia buktinya dia orang berjasa di Indonesia. Kalau nggak berjasa nggak mungkin dong dimakamkan di Kalibata ya. Itu Prof. Itu guru besar. Sebenarnya kita udah punya mentor ya. Orang terkenal di dunia ini. Bukan di Indonesia aja, dunia mengakui. Profesor Hazairin. Oke. Orang harus bangga, banyak cendekiawan Bengkulu yang hebat-hebat ya. Oke, adik-adik, salam hormat buat keluarga semua ya. Maaf apabila ada kekilafan, kejanggalan yang kurang berkenan. Cuma niat baik saya untuk memotivasi adik-adik sekalian ya. Bumi Refresya ya. Ya, makasih banyak, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak Yulian. Amin. Mohon doanya semua. Terima kasih. Adinda semua nih. Muhammad Arif, baru Mas Oni semua. Ya, Mas Hadi Wira, Sasabila, Jessica, Mustalifah semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Baiklah, sebelum kita menutup seminar kita pada pagi hari ini, mungkin ada sedikit pesan dari Kepala UPT Pengembangan Karir pada Sararif. Dipersilakan. Oke, baik. Ini sedikit saja sebenarnya hanya menyimpulkan karena tadi juga menyampaikan pesan dari Bu Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Fatimah MA, karena beliau berhalangan untuk hadir di ruang virtual ini, karena tadi ada kendala teknis dan ada kegiatan PBAK sebenarnya sedang berlangsung juga. Nah, intinya dari kegiatan ini adalah untuk menambah kepercayaan diri para mahasiswa-mahasiswi kita juga, karena dengan melihat role model yang nyata
itu mudah-mudahan bisa menambah keinginan para mahasiswa kita, motivasi untuk lebih maju lagi ke depannya. Karena memang kalau hanya secara teori atau kami menjelaskan secara penjelasan itu mungkin kurang menarik. Nah, tapi ketika kami hadirkan role modelnya, mudah-mudahan bisa menjadi satu contoh yang nyata bagi kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi semua, apalagi di masa saat ini generasi milenial dan Gen Z, generasi Z, persaingan akan sangat ketat ke depannya, sehingga kompetensi sangat diperlukan, kompetensi tambahan. Dan ini contoh nyata bahwa alumni kita sudah ada yang berkarir di tingkat nasional dan bisa menginspirasi kawan-kawan semua menjadi panutan. Dan mudah-mudahan kita doakan sama-sama alumni UINPAS Bengkulu ke depan ini, Bapak Mayor Dr. CHK Yulian Azhari bisa jadi meningkat terus karirnya sampai jenderal. Jadi alumni UINPAS ada yang jadi jenderal nanti ke depannya melalui beliau ini, dan bisa juga menularkan semangatnya ke adik-adik tingkatnya di UINPAS. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang sudah menunjukkan pukul 11:16 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman-teman semuanya yang mungkin nanti ingin mengikuti seminar selanjutnya, boleh langsung follow Instagramnya CDC, cdc.winpas. Karena ada informasi-informasi tentang seminar dan tentang lowongan pekerjaan juga. Mungkin ada kakaknya yang sudah di semester atas atau sedang mencari pekerjaan, boleh di follow Instagram kita, karena di sana ada informasi tentang lowongan pekerjaan juga. Dan juga yang pastinya ada informasi tentang biaya siswa untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke program studi selanjutnya. Boleh langsung follow di Instagram cdc.winpas. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti Zoom kita pada pagi menjelang siang. Dan sebelum kita menutup acara seminar kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Alhamdulillah. selaku moderator pada seminar kali ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pada Allah, marilah sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya nanti akan dihubungi panitia ya untuk door prize-nya. Siap. Siap, Pak. Dan juga untuk teman-teman yang belum mengisi absennya, silakan diisi absennya untuk penulisan sertifikat nanti ya. Siap. Terima kasih semuanya. Saya ini ya izin keluar dari. Syukur. Oke. Siapa